Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sama saya, Bu Rana. Nah, ini kita masih membahas tentang Islam ya, tapi tentang bukti-bukti yang ada di Indonesia. Ingat awal kemarin tentang masuknya Islam. Nah, sekarang ini ada bukti-bukti bahwa bukti peninggalan kerajaan Islam itu masih ada sampai sekarang, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Semangat selalu ya. Oke, nah bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada di Indonesia hingga saat ini. Nah, ulangi dari minggu yang kemarin ya. Minggu yang kemarin bahwa asal mulanya Islam udah, masuknya dengan teori-teori udah ya. Sampai Indonesia siapa yang menyebarkan udah, dengan cara apa penyebaran sudah, teori penyebaran mereka seperti apa, sehingga terjadinya perkawinan antara pedagang dan penduduk Indonesia sudah terjadi. Nah, dengan ada perkawinan itu tadi, maka terjadinya suatu keluarga membentuk suatu kerajaan. Nah, inilah kerajaan Islam itu tadi. Nah, sekarang bukti-buktinya ya, minggu kemarin kita udah masuk kerajaan Islamnya yang sangat berpengaruh tadi udah kita jelaskan. Sekarang bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Nah, oke. Ada berapa bukti tentang pengaruh Islam yang masih ada hingga kini ya, yaitu dalam berbagai bidang. Antara lainnya adalah, perhatikan, politik, sosial budaya, pendidikan, seni sastra, seni rupa, seni kaligrafi, aksara, sistem kalender, bangunan, dan seni tari dan seni musik. Nah, ada 10 bukti peninggalan Islam pernah ada di Indonesia tersebut. Oke, next. Pertama, bidang politik. Nah, perhatikan. Ini yang saya katakan kemarin ya, bahwa pada masa Hindu-Buddha, nah, raja itu bergelar ini, raja, dasar Hindu, ya, Hindu. Terus konsep dewa atau raja yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, diganti dengan sebutan sultan. Nah, setelah masuknya Islam, kerajaan Islam, raja yang tadi bergambar Hindu bergelar dengan jadi sultan, bukan raja lagi. Jadi kerajaan tadi, misalnya kerajaan Demak menjadi Kesultanan Demak, kerajaan Aceh jadi Sultan Aceh, dan begitu juga selanjutnya. Oke, next. Tadi di bidang politik ya, sekarang bidang sosial budaya. Nah, bisa perhatikan di sini. Bidang sosial budaya, pengaruh Islam tampak dari beberapa hal. Antara lain ada 3 hal, seperti modifikasi atas huruf Pallawa ke dalam huruf Arab. Nah, kita tahu bahwa zaman Hindu-Buddha itu mereka menggunakan huruf Pallawa ya, bahasa Sanskerta huruf Pallawa. Nah, masuknya Islam dimodifikasikan Arab. Nah, ini terjadinya akulturasi. Kenapa tidak dihilangkan budaya Hindu tadi, tapi dimasukkan seni Arabnya di sana? Tuh, satu. Kedua, tidak dikenal kasta. Nah, ini dia. Di dalam Islam tidak mengenal kasta, ya. Yang berhak menilai seseorang di dalam Islam itu adalah Tuhan, Allah yang Maha Mencipta. Tidak ada kasta, sudra, brahmana, waisya, tidak ada. Sama rata. Yang membedakan adalah amal ibadahnya masing-masing. Itu di dalam Islam. Terus yang ketiga, busana, cara berpakaian. Nah, mungkin di zaman Hindu-Buddha, kalau kalian pernah nonton film Hindu-Buddha zaman dulu, kerajaan-kerajaan masih pakai kemben ya, masih pakai kemben perempuannya, nggak pakai baju. Nah, di zaman masuknya Islam, perempuan udah dipakai baju, nggak pakai kemben lagi. Jadi dibedakan antara pakaian laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau zaman Hindu-Buddha itu laki-lakinya ini tidak pakai baju ya, tidak pakai baju, pakai celana tanggung gitu ya. Kalau perempuannya pakai kemben. Nah, masuknya Islam secara perlahan-lahan menghilangkan budaya yang tadi itu tadi. Oke, next, pengaruh pendidikan. Nah, di pendidikan kemarin pernah saya katakan bahwa pertemuan kemarin ya, pernah dikatakan pendidikan mempengaruhi di bidang pesantren. Kiai yang banyak dikenal, maka akan terkenal pesantrennya itu tadi. Itu di masyarakat pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, terus di sini dapat dilihat dengan berdiri pesantren-pesantren untuk mempelajari tentang Islam. Jadi di Kiai itu tadi, selain mengajar agama Islam, beliau juga menjadi tangan kanannya raja para bangsawan pada saat itu. Seni sastra. Nah, di sini ada seni sastra. Di sini seni sastra pernah mendengar hikayat, babat, ya, babat, syair. Nah, hikayat itu kayak sastra yang bercerita tentang kepahlawanan seseorang. Nah, kalau pernah Anda nonton film hikayat atau tentang pahlawan seseorang, misalnya cerita Lancang Kuning gitu ya, kalau di daerah Riau, daerah Melayu, Lancang Kuning itu menceritakan tentang seorang panglima yang kuat, yang berbakti kepada rajanya. Nah, itu bisa digolongkan ke dalam hikayat. Nah, terus babat, cerita sejarah tentang peristiwa masa lalu dengan balutan mitos.
mitos, misal itu dongeng. Pernah nonton Babak Tanah Leluhur? Nah, itu film yang bagus. Itu masa zaman Hindu itu ada, ya. Ada di sana berbaurnya Hindu, berbaurnya Islam. Nah, pernah nonton film Raden Kian Santang? Nah, itu film yang paling bagus bahwa itu adalah suatu kerajaan yang bapaknya masih Hindu di Jawa Barat, di Tanah Pasundan. Itu ada kerajaan Tanah Pasundan, bapaknya masih beragama Hindu. Nah, si Raden Kian Santang ini masih anak kecil 5 tahun, 6 tahun ini udah mempelajari tentang Islam gitu loh. Jadi masih percampuran di sana, itu masih ada. Itu bagus ceritanya. Terus syair itu berisikan puisi lama yang mementingkan sajak. Nah, ini sudah ada pada masa itu. Seni rupa, ya, seni rupa. Di dalam Islam ada aturan dilarang untuk melukis, ya, ada aturan melukis, misal melukis manusia, melukis binatang, ya. Mengapa demikian? Nah, itu saya katakan tadi di awal pertemuan yang kemarin-kemarin. Kalau kalian mau memperdalamkan tentang Islam, silakan belajar agama Islam. Ini hanya sekilas info tentang sejarah Islam, ya. Karena apa? Karena ini adalah mapel sejarah. Jadi di dalam mapel sejarah itu mempelajari tentang Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen dan segala macamnya. Jadi bukan dikupas tuntas, ya, bukan dikupas sedetail mungkin, bukan seperti itu. Oke, saya kasih info, sekilas info. Mengapa kata dalam Islam ini pada masa dilarang melukis makhluk, misalnya gambar hewan, gambar manusia gitu ya. Karena kata mereka di sana nanti akan dimintakan nyawa gitu loh. Mereka minta nyawa, di akhirat nanti diminta nyawa. Nah, silakan Anda perdalamkan di bidang agama, ya, ilmu agama, pelajaran agama. Saya yakin itu pasti lebih jelas lagi. Nah, karena itu tidak diperbolehkan, akhirnya mereka nih kreatif di bidang yang lain. Ada yang buat lukisan gunung, sawah, pemandangan, segala macam. Itu pada masa itu yang punya seni estetika yang sangat tinggi. Oke, nah yang keenam, seni kaligrafi. Nah, karena masuknya ajaran Islam itu tadi, ya, berbagai macam dari daerah-daerah Persia, dari Mekah, ya, dari Arab, segala macam itu tadi, dari Mesir. Seni kaligrafi pada saat ini mereka melukiskan seni ukir menggunakan bahasa Arab. Itu kental sekali pengaruh Arabnya, ya kan? Jadi salah satu contoh seperti ini. Pernah kan kalian lihat kaligrafi ayat kursi, Yasin, ya, Al-Fatihah, banyak segala macam, Bismillah atau segala macam. Itu asal mulanya kaligrafi itu berasal dari para pedagang yang bawa ini tadi. Ini salah satu contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke aksara. Nah, ini salah satu bukti dari sekian bukti banyak di atas tadi, ya, bahwa Islam itu ada di Indonesia, ya. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam diwujudkan dengan berkembangnya aksara Arab Melayu. Nah, pada masa itu, para pedagang Persia, Mesir, Mekah tadi itu datang membawa budaya dan jelas dengan bahasa Arab, ya, dengan tulisan Arab. Nah, di Indonesia pada saat itu udah ada bahasa, jadi bahasa Melayu. Nah, Arab Melayu, ada istilah Arab Melayu. Nah, dulu juga kita pernah itu muatan lokalnya Arab Melayu. Pernah, misalnya cerita Malin Kundang, cerita Lancang Kuning, cerita Hang Tuah itu ditulis dengan Arab Melayu. Tahukah Arab Melayu seperti apa? Tulisan yang tanpa baris loh. Tulisan gundul itu. Nah, itu enak membacanya, ceritanya itu ada seperti itu. Itu pengaruh dari mana? Bukti bahwa adanya masuknya kerajaan Islam pada masa itu di Indonesia. Next. Nah, ini dia sistem kalender yang 9, ya. Dia ada 10, ya. 9 sistem kalender. Yang ke-8, sorry, ke-8 sistem kalender, ya. Nah, di sini kita lihat pada zaman Hindu menggunakan huruf Saka, ya, huruf Saka atau huruf Pallawa. Nah, zaman Islam menggunakan kalender Hijriah. Nah, Hijrah ini balik lagi kita bahwa minggu kemarin pernah dikatakan awal tadi pernah dikatakan, ya, bahwa kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah hijrah. Jadi kata hijrah itu dimulakan penanggalan dalam Islam. 9, bangunan. Nah, seni bangunan, bukti bangunan itu dari mana? Nah, mungkin kalian berpikir apakah seperti apa peninggalan bangunan itu tadi? Nah, bisa kita lihat di sini ada bangunan masjid misalnya, ya, bangunan makam, nah, bangunan kuburan, apa segala macam. Memang di dalam Islam itu tidak mengharuskan pakai bangunan yang tinggi kalau makam atau kuburan seseorang, ya, tergantung merekanya lah. Tapi cukup dengan biasa saja. Nah, kalau ada seni lukis, seni ukir, seni nisan segala macam, seperti masjid misalnya, ya, ada kayak Masjid Raya kita misalnya, ya, atau Masjid Agung di sana. Nah, itu adalah seni peninggalan dari zaman kaligrafi, zamannya masuknya Islam itu tadi. Nah, itu namanya juga akulturasi.
masuknya budaya dari sana yang dibawa oleh para pedagang Arab yang berbau Islam tadi, dibaurkan, disatukan dengan budaya Indonesia yang ada. Itu salah satu contohnya ya. Oke, next ini yang terakhir ya, bukti adanya pengaruh Islam hingga saat ini. Ingat ya, hingga saat ini judulnya. Nah, seni tari dan seni musik. Nah, pernah dengar debus? Debus itu adalah keterampilan bela diri yang berbahaya. Kalau kalian pernah lihat orang nginjak api, nginjak kaca, ya, nginjak pedang yang tajam, itu namanya seni debus. Itu juga dibawa oleh para pedagang itu yang masuk ke Indonesia pada zaman dahulunya. Masih ada sampai sekarang, masih ada dipakai sampai sekarang. Bagi yang mau, ya, bagi yang tidak mau jangan ditiru, ya, itu berbahaya. Terus Sudati adalah satu tarian dari Aceh. Ini berisikan seni Islam, ya, lagu-lagunya Islam, iramanya Islam. Terus Zapin. Nah, Zapin ini terkenal di daerah Melayu, ya, dari Riau dan Kepulauan Riau. Sampai terkenal dengan Zapin Melayu. Nah, ini beraliran Arab, ya, dicampur baurkan dengan Melayu. Jadi akulturasinya irama Melayu dan irama Arab. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya simpulkan ya bahwa untuk masuknya Islam ke Indonesia, ya, pada awalnya masuk Islam Indonesia itu, Islam itu lahir di Mekah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang diutuskan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh malaikat Jibril. Saat itu beliau berusia 40 tahun, berdua hira dan suruh membaca segala macamnya. Akhirnya Muhammad itu menyebarkan Islam di Mekah sampai ke Madinah. Terus masuknya lagi berkembang teori-teori ke Indonesia. Ya, siapa yang bawa teori-teori itu tadi? Ya, para pedagang Islam. Ya, mereka meninggalkan pengaruhnya di Indonesia. Terus mereka meninggalkan pengaruh Indonesia tadi, otomatis mereka kawin atau menikah dengan anak kepala suku di Indonesia tersebut. Nah, terus membuat suatu keluarga, tinggal munculnya kerajaan-kerajaan besar. Nah, kerajaan tadi yang kita jelaskan. Nah, kerajaan-kerajaan tadi meninggalkan bukti-bukti dari kerajaan tersebut bahwa ada sampai saat ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat jaga kesehatan.